Selamat pagi. Apa kabar kalian di rumah? Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan ya. Oh ya, minggu kemarin Pak Pras sudah memberikan tugas untuk mencatat PowerPoint yang Pak Pras berikan. Ingat, tugas itu akan Pak Pras nilai saat kalian masuk. Jadi jangan lupa dicatat. Oke? Oke. Pada kesempatan ini kita akan belajar objek IPA dan pengamatannya. Ya. Langsung saja. Yang pertama itu tentang penyelidikan IPA. Apa sih penyelidikan IPA? Mungkin kata-kata ini masih asing bagi kalian. Tapi sebenarnya ini sudah kalian lakukan setiap harinya. Di catatan kita sudah ada, misalnya pengamatan tentang tinggi badan, rambut, kulit, dan lain-lain. Itu adalah contoh dari penyelidikan IPA. Dari pengalaman kalian, misalnya melihat seseorang dengan mata kalian melihat, oh kok hidungnya mancung, rambutnya lurus, kulitnya putih. Nah, itu bagian dari proses pengamatan. Terus dari hasil pengamatan itu kalian menyimpulkan, masnya ganteng. Nah, itu kalian sudah membuat interferensi. Terus karena kalian bersama-sama terus cerita-cerita, tadi saya lihat mas ganteng atau mbak-mbak cantik. Nah, itu kalian sudah mengkomunikasikan. Jadi secara tidak langsung, kalian sudah melakukan penyelidikan IPA. Nah, itu contoh sederhana dalam kehidupan sehari-hari kita. Next, objek IPA. Apa sih objek IPA? Di catatan kalian sudah dituliskan objek IPA adalah seluruh benda di alam semesta dengan segala interaksinya untuk dipelajari pola-pola keteraturannya. Jadi semua benda yang ada di alam semesta, bukan hanya di bumi, di luar angkasa, di dalam laut, di udara, itu termasuk objek IPA. Di gambar sudah dicontohkan ya, di gambar pertama dalam semesta ada virus, ada hewan-hewan di laut, itu semua adalah contoh-contoh objek IPA. Selanjutnya, pengukuran bagian dari pengamatan. Di catatan kalian juga sudah Pak Pras berikan contoh. Misalnya, ketika kamu memesan baju ke penjahit dengan panjang lengan 3 jengkal, kemungkinan besar hasilnya tidak akan sesuai dengan keinginan kamu, karena penjahit itu menggunakan jengkalnya yang berbeda dengan jengkal kamu. Seperti kita ketahui, setiap manusia mempunyai panjang jengkal yang berbeda-beda, panjang tangan yang berbeda-beda. Jadi, manusia yang satu dengan yang lain melakukan pengukuran dengan jengkal itu akan menghasilkan hasil yang berbeda. Untuk itu diperlukan satuan baku yang sudah disepakati bersama. Nah, satuan itu disebut satuan baku. Jadi di seluruh dunia ini sudah sepakat, maka akan menghasilkan hasil yang sama. Nah, segala sesuatu yang dapat diukur itu disebut besaran. Nah, terus segala sesuatu yang digunakan untuk menyatakan hasil atau pembanding itu disebut satuan. Satuan baku tadi sudah kita bahas adalah satuan yang sudah kita sepakati bersama. Jadi satuan itu dibagi menjadi dua, yaitu satuan baku dan satuan tidak baku. Contoh satuan baku itu meter, kilogram, sekon. Contoh yang tidak baku itu misalnya jengkal, depa, hasta, kaki, tombak, dan lain-lain. Ya, next, lanjut saja. Terus ada yang namanya besaran pokok. Besaran pokok itu ada 7. Bisa kalian baca sendiri, ada panjang, satuannya meter.
massa satuannya kilogram, waktu satuannya sekon, kuat arus satuannya ampere, suhu satuannya Kelvin, jumlah zat satuannya mol, intensitas cahaya satuannya kandela. Jadi besaran pokok itu hanya ada 7. Selain 7 ini, itu termasuk besaran turunan yang nanti akan kita bahas. Ya, jadi saya ingatkan sekali lagi, besaran pokok hanya ada 7 ini. Next, kita bahas. Yang pertama, panjang. Panjang ini tadi termasuk besaran pokok. Menggunakan satuan dasar internasional, SI itu satuan internasional, meter. Contoh alat ukur panjang, nah di gambar sudah ada. Contohnya ada pita ukur, meteran gulung, mistar, jangka sorong, mikrometer skrup. Itu adalah contoh-contoh alat ukur panjang. Tentu saja dengan spesifikasi berbeda-beda. Nah, untuk konversi panjang, kalian juga sudah diajari di sekolah dasar. Ada tangga, nah ini tangga apa ini? Ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, dm, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Di dalam tangga sudah ada keterangan, kalau turun satu tangga dikali 10. Kalau turun 2 tangga dikali 100. Ingat, bukan dikali 20. Jadi kalau turun 2 tangga itu dikali 100, nolnya 2, bukan 20. Ya, jadi turun 3 tangga kali 1000, turun 4 tangga kali 10.000. Kalau naik kebalikannya, kalau naik 1 tangga dibagi 10, naik 2 tangga dibagi 100, naik 3 tangga dibagi 1000. Ya, contoh soal. Nomor 1, 3 km berapa meter? Nomor 2, 7.000 cm berapa hektometer? Nah, dari kilometer ke meter itu turun 3 kali. Itu berarti dikali 10 3 kali. Jadi 3 km sama dengan 3 kali 10 kali 10 kali 10 meter. Sama dengan 3 kali 1000. Sama dengan 3000 meter. Ingat, jangan salah. Turun 3 kali, seringkali salahnya turun 3 kali berarti kali 30. Salah. Turun 3 kali artinya kali 10, kali 10, kali 10. Ya. Contoh lagi. Nomor 2. Dari sentimeter ke hektometer itu naik 4 kali. Itu berarti dibagi 10 4 kali. Ingat, dibagi 10 4 kali, bukan dibagi 40. Ya, yang benar dibagi 10 4 kali. Ini contoh perhitungannya. 7.000 cm sama dengan 7.000 dibagi 10 dibagi 10 dibagi 10 dibagi 10. Sama dengan 7.000 dibagi 10.000 sama dengan 0,7 hektometer. Jelas ya? Selanjutnya, massa. Massa tadi adalah salah satu dari besaran pokok. Ya, dalam satuan internasional satuannya kilogram. Nah, di alat ukurnya banyak juga. Ada neraca pegas, ada massa, ada neraca lengan, ada timbangan, dan lain-lain. Nah, cara menggunakan neraca lengan, nah, jadi biasanya neraca lengan itu ada 3 lengan. Jadi nanti lengannya tinggal ditambah saja. Contoh di gambar, misalnya itu lengan yang pertama 100, lengan yang kedua 90, lengan yang kedua 7,5. Tinggal kita tambahkan saja jadi 197,5. Ya. Terus ada konversi massa. Ya. Jadi tangga di konversi massa itu penggunaannya caranya sama dengan konversi panjang.
Kalau naik dibagi 10, kalau turun dikali 10. Langsung ke contoh. 2,5 dekagram sama dengan titik-titik desigram. Dari dekagram ke desigram turun 2 kali. Itu berarti dikali 10 2 kali. Ingat, dikali 10 2 kali, bukan dikali 20. Ya. Jadi 2,5 dekagram sama dengan 2,5 dikali 10 dikali 10. Sama dengan 2,5 dikali 100 sama dengan 250 desigram. Selanjutnya waktu. Waktu tadi juga termasuk besaran pokok. Contoh alat ukur waktu dicontohkan di catatan kalian. Ada stopwatch, ada jam. Waktu, nah ini adalah konversi waktu yang sudah kita ketahui sejak lama. 1 hari itu 24 jam, 1 jam 60 menit, 1 menit 60 detik. Kalau 2 jam berapa? Ya tinggal saja 2 kali 60 sama dengan 120 menit. Gitu ya. Terus kalau tadi ada besaran pokok, sekarang ada yang namanya besaran turunan. Apa itu besaran turunan? Besaran turunan adalah besaran-besaran yang diturunkan dari besaran pokoknya. Jadi didapatkan dari besaran pokok. Contohnya luas, volume, kecepatan, konsentrasi larutan, laju pertumbuhan, dan ada lagi yang lain. Contoh ini. Ada sebuah persegi panjang. Seperti kita ketahui, yang namanya persegi panjang, ada yang namanya panjang, ada yang namanya lebar. Di SD kalian sudah diajari, luas persegi panjang sama dengan panjang kali lebar. Jadi cara mencari luas itu panjang kali lebar. Kalau kita mau mengukur panjang, tentu saja pakai meteran atau pakai penggaris. Kalau kita mau mengukur lebar, itu juga sama, menggunakan meteran atau penggaris. Jadi panjang itu ya panjang, lebar itu juga panjang, hanya nama lain dari panjang aja. Jadi panjang satuannya meter, lebar satuannya meter. Meter kali meter sama dengan meter kuadrat atau meter persegi. Maka didapatkanlah meter persegi itu adalah satuan dari luas. Jadi didapatkan meter persegi itu satuan dari luas. Itu salah satu contoh penurunan satuan. Jadi luas itu penurunan satuan dari besaran pokok. Panjang ya. Jadi luas itu penurunan dari besaran pokok panjang. Diturunkan jadi yang Pak Pras jelaskan barusan. Oke, kalau ada pertanyaan bisa komen-komen di Google Classroom kita atau bisa via WhatsApp. Dan jangan lupa setelah ini langsung kerjakan tugasnya ya. Sampai bertemu lagi, ingat tetap jaga kesehatan dan tetap semangat.